Halo, selamat datang di Gabut Berwawasan. Ya, di sini ada dua narasumber. Yang pertama Pak Steve Pertijai sebagai relawan, yang kedua adalah Pak Marus Agustian sebagai masyarakat awam. Kita di sini akan mengangkat tema bencana alam. Dan mungkin dari Pak Steve Pertijai dulu, bagaimana pandangan Bapak selama ini melihat belakangan ini ada bencana alam yang makin naik daun gitu ya? Naik daun ya. Itu lagi tren. Berajar laknat. Lanjut. Pak. Ya, terima kasih kepada Pak Jian Satya yang degil ini. Ya, di channel apa nih Pak? Gabut Berwawasan. Ya, kita melihat bahwa pada akhir-akhir ini bahwa Kalimantan Barat sedang berduka, khususnya bencana alam ya. Di awal 2020 waktu itu kita dilanda oleh COVID-19. Nah, di awal 2021 kita juga dilanda oleh yang pertama jatuhnya pesawat Sriwijaya. Ya, setelah itu banjir, gempa, erupsi dan sebagainya. Nah, maka dari itu saya dari pemuda relawan hari ini juga khususnya di Kalimantan Barat turut ambil andil, karena kita melihat kebelakangan ini juga pemuda-pemuda banyak bergerak dalam aksi-aksi kemanusiaan terkhusus kepada Sriwijaya. Kemarin juga ada relawan 2000 yang diturunkan dari BKBN ya, BKBN kalau nggak salah saya serang awam. BKBN juga turun ya untuk mencari di Kepulauan Seribu itu khususnya Sriwijaya. Nah, setelah itu ada gempa bumi di Sulawesi Barat. Nah, setelah itu ada banjir bandang itu ada di Kalimantan Selatan. Setelah itu di Kalimantan Barat ada longsor, ada banjir juga, dan khususnya di Indonesia. Maka dari itu kita juga dari pemuda, terlepas dari aksi kemanusiaan, kita juga turut mendoakan dalam aksi-aksi, ada berdoa bersama dari kelompok-kelompok pemuda yang tergabung dalam komunitas, organisasi dan sebagainya. Nah, itu adalah langkah ya. Kalau kita melihat di 2 tahun kebelakangan ini kita memang menerima satu hal yang menurut saya belum ada baiknya terlepas dari isu-isu sosial, isu-isu dan sebagainya gitu. Nah, di tahun 2020 kemarin kita ketahui bahwa penyambutan tahun 2020 kita terima COVID-19. Nah, habisnya 2020 masih berjalan COVID-19. Nah, setelah itu 2021 kita ketemu lagi nih dengan musibah-musibah yang ada gitu, terkhusus. Nah, terkait masalah karena apa dan sebagainya saya juga bingung gitu sebagai pemuda hari ini dan sebagai relawan juga bingung gitu. Apakah ini pertanda bahwa bumi kita sudah tua, atau ini sebuah pertanda bahwa yang salah ini siapa? Kita nggak tahu. Apakah ini salahnya manusia atau salahnya kepercayaan gitu. Terkait masalah kita biasa mengatakan bahwa apakah ini salahnya Tuhan atau salahnya manusia. Nah, di sini kita bingung juga gitu. Dan kita juga melihat bahwa bumi juga ada beberapa teman atau beberapa teman-teman relawan juga mengatakan bahwa bumi ini sudah tua, bahwa ini adalah cobaan yang diberikan Tuhan. Mungkin kita udah mulai jauh dari kedekatan kita dengan Tuhan mungkin kan. Ini sebuah cobaan yang diberikan kepada kita sebagai manusia. Mungkin itu sebagai pembuka lah dari saya kan. Banyak juga pembuka ya. Itu mungkin sudut pandang dari pemuda relawan ya. Kalau dari masyarakat awam sendiri bagaimana? Iya, saya selaku masyarakat awam Kalimantan Barat, jadi melihat kondisi Indonesia hari ini, saya juga bingung karena saya orang awam kan. Saya nggak tahu itu apa sebenarnya gitu. Cuma melihat dari apa yang saya bisa pandang lah kan, memang tidak semua ini tidak terlepas dari cobaan agar bangsa kita lebih kuat ke depannya gitu. Mungkin
di 2020 dan sebelumnya kita itu kan terkonflik gitu, terpetak-petak gitu kan, karena adanya rasisme gitu kan, baik itu golongan, etnis gitu kan, atau agama dan segala macamnya gitu kan. Tapi dengan adanya bencana ini kita ambil hikmahnya saja gitu. Ya terkait banyaknya korban yang hari ini ada, kita turut berduka gitu. Kita patut turut berduka cita atas itu gitu. Kita doakan ketika dia wafat, ya kita doakan semoga husnul khotimah. Kemudian ketika kita ambil hikmahnya dari bencana ini, dengan adanya bencana ini mungkin teguran dari Tuhan, teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar kita itu sebagai manusia itu harus saling bahu membahu gitu. Bayangkan ya, dengan adanya bencana ini kan kita tidak lagi memandang Kristen, Islam atau agama Hindu atau agama Konghucu dan segala macam agama. Kita semuanya bantu, semuanya turut bantu, semuanya turut ambil andil. Tim relawan juga turun ke lokasi bencana itu, tidak pakai tanya-tanya lagi gitu. Jangan lagi, agama apa kau nih? Nah, kalau beda agama aku nak tolong kan, tidak ada kayak gitu lagi. Nah, semuanya kita tolong, mau berbeda agama mana seperti apapun. Jadi patutlah kita hari ini berkaca dari bencana yang terjadi. Kalaulah Tuhan memperingatkan kita untuk ayo kita kembali menyatu gitu, tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras dan golongan manapun seperti itu. Karena kita sudah berbicara bencana, mau apapun suku Anda, mau apapun agama Anda, ya semuanya tidak terlepas akan menjadi korban dari bencana ini. Seperti itu, Pak Host. Mungkin dari dua pengamatan tadi ataupun dari dua narasumber bahwa kita ini kayaknya sudah jauh dari Tuhan ya, sehingga banyak sekali bencana yang baru dekat dari Tuhan kita mati nanti. Oh iya, benar juga ya. Bapak, benar juga ya. Dan juga ini berkaitan dengan relawan ya. Juga relawan ini berasal dari Bengayang dan juga ada salah satu daerah mungkin yang terkenal di sana. Apakah rumah Bapak terkenal gitu, Pak? Oh iya, kebetulan puji Tuhan ya, nggak ada gitu kalau di tempat kita. Ya khususnya di Kecamatan 17, Desa Pisak, Dusun Segiring. Nah, memang di dalam perjalanan menuju daerah itu ada terputus karena memang jalurnya jembatan ini juga rendah karena memang air ya, memang baru tahun ini ada 3 titik di kecamatan kita, khususnya di jalur perairan jembatan. Nah itu yang memang meluap karena memang ya kita menganalisa bahwa di tahun ini memang yang namanya apa sih, kalau di geografi itu apa sih namanya buapan yang naik itu apa, air yang memang Banjir. Ya banjir itu memang Orang awam. Oh iya. Ya banjir di tahun ini memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang sebelumnya itu memang ya kemungkinan adanya penurunan, ya penanaman kembali hutan yang telah gundul atau lain sebagainya. Ya kita kurang menganalisa terkait masalah dalamnya seperti apa. Yang pastinya ya ini sedikit banyaknya pasti ada salahnya di manusia, karena memang ya penebangan semakin banyak sehingga penanamannya yang kurang gitu. Jadi tidak ada reboisasi ya rasanya, reboisasi penanaman kembali hutan yang telah gundul. Itu yang mengakibatkan juga, dan salah satu juga ya ketidakpekaan kita terhadap membuang sampah sembarangan, baik itu membuang sampah di air dan sebagainya gitu. Nah kita juga hari ini mungkin udah mulai dalam pergerakan, dalam perbuatan dan sebagainya sudah tidak mengandalkan Tuhan, tapi memang mengandalkan diri kita sendiri gitu. Sehingga timbullah bahasa kekuatan manusia dan sebagainya. Mungkin itulah kalau dari saya. Kalau menurut saya sendiri ya, terkait ada juga yang membuang sampah dan segala macam gitu kan, dari juga kurangnya regulasi, banyak penebangan gitu. Tapi kalau dari saya sendiri bagaimana sih, kan karena kan di kampung itu ya kita tahu sungainya masih luas, dan juga di sana hutannya masih banyak. Tapi kenapa hari ini juga yang di Pontianak itu banyak buang sampah, hutannya tidak banyak dan curah hujannya juga lumayan gitu, tidak banjir, sedangkan yang daerah pedalaman itu banjir sekali gitu. Bagaimana Pak Relawan melihatnya kayak gitu?
atau ada salah nggak atau bagaimana? Ya, kita melihat bahwa kalau melihat dari akhir kebakaran ini, kalau untuk di Pontianak ya juga ikut banjir, cuman berbeda banjirnya dengan yang memang di daerah. Kenapa demikian? Karena memang mereka di jalurnya pas di jalur air. Di jalur air kayak seperti kalau di Bengkayang, kan kebetulan saya di Bengkayang, ya sebuah situ memang di jalur, maksudnya di pinggiran sungai mereka, dan tidak jauh dari sungainya gitu, sehingga meluap lah seperti itu. Nah kalau Tapi Pontianak kan tepi Sungai Kapuas. ya kalau untuk sungai Jadi gimana tuh, Bang? kalau Sungai Kapuas, kalau menurut saya ya Sungai Kapuas ini kan besar dan pembuangannya juga langsung ke laut gitu, dan nggak jauh lautnya kan, nggak jauh lautnya gitu, dan sungai terpanjang ini, sehingga kalau ketika meluap ya dia meluap nggak seperti sungai-sungai yang biasa. Nah saya nggak tahu pelajaran geografinya seperti apa. Yang pada intinya sungai kecil dengan sungai besar beda, dia menguap bukan gimana ya hitungnya, banjirnya itu nggak langsung pak gitu, nah, tapi dia naik gitu ya. Jadi kayak seperti kita ngisi air dalam ember, jadi meluap itu nggak sekaligus gitu, tapi naik perlahan. Ya kita lihat contoh, kalau di siang hari kita bisa mengukur saya biasa itu Sungai Kakap ya, Sungai Kakap biasa kita lihat paritnya, kalau di siang hari dia surut, tapi kalau sudah mulai sore dari jam 4 sampai jam 6 dia memang naik gitu, airnya naik. Nah, jadi air pasang, karena memang jalurnya mungkin dekat dengan ini ya, dengan laut tadi dan sebagainya gitu. Sehingga kalau di sungai ini kan dia ada puncanya gitu, ada tempat ininya, mata air yang memang itu gimana ya, ujung air itu gitu, ujung sungai itu, sehingga sekali meluap langsung gitu. Nah tidak ada ujung, tidak ada ini kan, ada ujung, tidak ada apa sih namanya, puncaknya, seperti itulah ya, kira-kira seperti itu. Ya kalau di Pontianak yang banjir itu ya seperti Ampera juga ada beberapa yang banjir ya di belakang ini, cuman beda memang banjirnya dengan banjir yang di daerah sekarang gitu lah. Terkait masalah spesifiknya seperti apa ya boleh disalahkan juga lah kan. Ya memang sebenarnya memang lebih parah gitu dari di daerah ini gitu, sampai tenggelam, ada yang 1 meter lebih, ada yang 2 meter dan sebagainya. Bahkan yang kita ketahui rumah adat Sebujit itu yang tidak pernah banjir, yang biasanya hanya banjirnya itu hanya di atas mata ini ya, mata kaki ya, mata kaki ya, di atas mata kaki ya. Sekarang itu sampai tutup ini gitu, tutup sampai di jalan menuju rumah-rumah adat itu, kan ada rumah kayak sejenis penginapan gitu, yang panjang sekali di sini itu sudah tenggelam. Nah, yang nggak pernahnya di tahun-tahun sebelumnya. Nah di tahun ini saya juga nggak tahu akibatnya seperti apa, dan padahal di Sebujit itu ya jauh juga dengan sungai, tapi nggak tahu kenapa harus di titiknya di situ, titiknya ada di Seluas, titiknya ada juga di Sanggoledo. Nah habis itu di Bengkayang lainnya nggak saya ketahui. Nah bingung juga sih menspesifikkan bahwa apa sih penyebabnya gitu. Tapi yang pastinya dari yang saya sampaikan di awal ya ada sedikit banyaknya ya ini ulahnya manusia juga. Karena kalau kata Iwan Fals itu kita terlalu bersenang-senang dengan dosa. Itu ebitnya aja Iya ebitnya. Bapaknya ada tipis ya. Ya itu maksudnya tadi Orang awam ya. Iya orang awam. Ya itu beberapa sedikit pandangan lah menurut relawan kan. Kalau menurut orang awam bagaimana? Mungkin ada cuman hanya menganalisis tapi tidak melihat kejadiannya langsung. Terkait apa itu? Terkait banjir tadi Pak, yang ada di beberapa titik tadi, kenapa yang tidak dekat dengan sungai itu juga bisa banjir. Kalau menurut masyarakat awam itu bagaimana Pak? Ya sebenarnya itu ketika kita bicara banjir itu kita berbicara tentang saluran air. Ya, karena lucu itu kan, air itu kan secara kodrat, dengan secara takdirnya itu kan mengalir dari hulu ke hilir. Yang dimana kita tahu kalau Bengkayang itu kan hulu, ya kan, daerah-daerah pesisir itu hilirnya gitu.
hilir tidak banjir, tapi hulu yang banjir. Kemudian tidak ada banjir kiriman dari hulu ke hilir. Kan aneh. Jadi pertanyaan Ya, bisa jadi hal tersebut ya karena saluran air itu. Saluran airnya itu mungkin tersumbat atau segala macamnya. Tapi kan saya bukan karena orang awam kan. Saya tidak tahu lah terkait bagaimana mungkin pemerintah daerah gitu kan atau pemerintah kabupaten terkait tentang saluran air itu. Gitu. Tapi kalau menarik tadi kata Pak Hosan itu kan kenapa Pontianak itu tidak banjir sementara daerah-daerah di sana itu banjir gitu kan. Ya karena di daerah Pontianak itu kalau kita lihat akhir-akhir ini titik fokus pembangunan itu di saluran air. Saluran air. Kan Pak Wali Kota juga kemarin setahu saya itu ini apa namanya sempat bicara tentang saluran air juga. Saluran air. Makanya daerah Pontianak ini memang rawan banjir, tetapi mitigasi bencananya itu bagus. Nah, jadi pertanyaan hari ini ketika kita berbicara banjir nasional, bukan banjir sih, tapi bencana alam nasional itu lebih kepada mitigasinya. Gitu. Mitigasi itu penanggulangan bencananya. Gitu. Bencana alam ini kan sudah bisa kita katakan ini tahunan, ya. Baik itu erupsi gunung berapi, banjir bandang, tsunami dan segala macamnya, gempa bumi itu kan bisa kita sebut itu bencana tahunan. Hampir tiap tahun itu selalu terjadi di daerah-daerah gitu kan. Yang jadi permasalahan hari ini kan mitigasinya gitu. Bagaimana penanggulangan terkait tentang hal itu. Kita tidak perlulah berbicara tentang penanggulangan alam dan segala macamnya. Cukup karena saya orang awam, kita bahas di konteks masyarakatnya saja gitu kan. Kan banyak nih masyarakat yang menjadi korban bencana alam gitu. Lalu bagaimana terkait penanggulangannya gitu. Kalau kita berbicara tentang hari ini barak pengungsian, kita lihat di tahun 2021 ini pandemi Covid itu masih merajalela kan, angkanya masih tinggi. Ya saya rasa dengan adanya tempat pengungsian itu bukan solusi konkret gitu. Kenapa? Karena tentu korban-korban ini akan berkumpul di tempat gitu, yang tidak akan ada physical distancing di sana gitu. Jangankan berbicara tentang 3M gitu kan, memakai masker, mencuci tangan dan apa misalnya kan, saya juga tidak tahu kalau saya orang awam kan apa 1M-nya, tapi mau menjaga jarak tentunya. Ya tidak mungkin mereka bisa di barak pengungsian itu bisa sepatuh itu terkait protokol gitu. Masker, jangankan masker, mungkin untuk makan saja mereka agak kesusahan karena menunggu bantuan dan segala macamnya kan. Kemudian ketika kita berbicara hand sanitizer atau segala macam, saya rasa wah, barang-barang berharga mereka saja banyak tertimbun ya, untuk yang gempa atau banjir dan segala macam kan. Itu apalagi hari ini mereka harus menyiapkan hal-hal seperti itu, hal-hal teknis seperti itu. Gitu. Itu yang menyebabkan hari ini ya barak pengungsian itu patutlah menerapkan protokol kesehatan yang benar-benar akurat gitu. Jangan sampai sedang terjadinya pandemi, kemudian kondisi masyarakatnya secara mental sudah hancur karena rumahnya banjir atau segala macamnya kan. Tambah lagi dengan kondisi fisik yang hari ini tidak fit gitu kan, karena mungkin di barak pengungsian itu dingin atau segala macamnya gitu. Mitigasi itu yang perlu menjadi sorotan sebenarnya seperti itu. Tetapi ya kita kembalikan lagi lah, kita percaya saja pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi pasti sudah memikirkan solusi yang konkret lah terkait tentang hal itu. Karena saya orang awam kan, saya juga tidak tahu apa-apa. Nanti kalau saya ngomong panjang lebar nanti susah juga kan. Gitulah kurang lebihnya Pak Hos gitu. Oke, terima kasih kalau pandangan dari Pak Om tadi ya, terkait dengan bencana alam dan juga berkaitan dengan COVID-19 yang sampai sekarang masih sangat merajalela gitu, yang kian hari makin bertambah saja nilai yang positif gitu. Tapi kita juga melihat dari sudut pandang tadi dari relawan, bagaimana sebenarnya sih mengapa terjadi banjir dan segala macam, adanya revitalisasi dan segala macam tadi. Dan Pak yang dibicarakan orang awam tadi juga bilang bahwa tidak perlu berpikir bahwa apa sih revitalisasi, tapi kembali ke kitanya lagi gitu, ke kumpulan masyarakatnya. Tapi saya sini ingin bertanya gitu pada relawan gitu, apa sih
solusi yang pas gitu, solusi yang sangat-sangat pas gitu. Ya, relawan kita. Relawan Saya kan, relawan, kan? relawan itu kan berarti udah terjun dan terlihat langsung gitu kan. Jadi apa sih, karena terkait imunisasi yang saya tahu, kau teman saya ada juga orang sedikit masuk pedalaman, ya di sana itu penghasilan utama adalah mencari kayu dan menebang kayu gitu, sehingga ya, mungkin itu tadi yang menimbulkannya banjir dan segala macam gitu tadi. Nah, bagaimana Pak relawan? Ya, kalau berbicara solusi ya, untuk saya sebagai relawan ya saya posisikan diri saya sebagai relawan dulu. Ya, setidaknya solusi dari yang saya sampaikan ini memang tidak konkret. Ya, tidak konkret. Yang pertama ya kita sebagai relawan juga membantu masyarakat hari ini, terkhusus di bagian pangan, di bagian biaya dan sebagainya. Nah itu bukan solusi sebenarnya, bukan sebuah solusi. Karena setelah dari itu juga kita relawan bukan hanya berbicara tentang banjir, kita bukan berbicara tentang longsor, bukan berbicara tentang bencana, hanya bencana di ini ya. Banyak sebagai relawan kesehatan, relawan dan sebagainya kan kita juga ikut terjun dan sebagainya. Nah, untuk kita minta agar masyarakat lebih proaktif, yang disampaikan dari orang awam ya benar gitu. Solusi terakhir ya bagaimana caranya pemerintah dan masyarakat itu saling beriringan dalam menyelesaikan masalah ini. Karena kalau kita melihat hari ini ya terkadang pemerintah sudah memberikan sebuah solusi, hanya saja masyarakat juga menganggap bahwa ini bukan solusi yang konkret gitu. Tapi juga ada beberapa masyarakat yang mengatakan bahwa ini solusinya konkret gitu. Jadi sebenarnya ya kita harus sama-sama beriringan. Nah, kita juga ingin meminta kepada pemerintah agar ya dalam membuat sebuah solusi agar masalah ini tidak terjadi lagi, mungkin ada, maksudnya dalam artian kalau bencana ini kan bukan kita yang minta gitu. Tapi bagaimana cara kita menanggulanginya tadi? Kita sedia payung sebelum hujan lah bahasanya kayak gitu. Sedia payung sebelum hujan. Dan kita meminta kepada pemerintah agar ya berjalan beriringan bersama masyarakat. Nah, karena mereka ini kan adalah perwakilan dari masyarakat yang hari ini representasinya dari masyarakat gitu, sehingga suara masyarakat harus didengar juga. Terima masalah permintaan masyarakat seperti fasilitas jalan dan sebagainya kan, habis itu penebangan jangan sembarangan dan sebagainya, ya jangan memberikan izin sembarangan juga kepada investor-investor yang masuk ke dalam beralaman dan sebagainya, contoh penebangan dan sebagainya tadi kita sebutkan. Nah, intinya harus ada solusi yang memang dibicarakan secara bersama. Dibicarakan secara bersama sehingga masyarakat dengan pemerintah itu bisa berjalan beriringan. Nah, seperti di Kota Pontianak itu kan sudah berbicara tentang penanggulangan dan sebagainya, ya pengerukan dalamnya parit dan sebagainya kan, sehingga ya Kota Pontianak juga memang masih ada, cuman berkuranglah di awal tahun ini. Nah, dan Sintang yang kemarin di tahun 2020 itu kena, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu dan sebagainya. Ya di awal tahun 2020 ini Bengkayang kena, Landak kena, yang setahu saya ya di tahun-tahun sebelumnya nggak seperti itu. Nah, maka kalau untuk solusi konkretnya ya pemerintah bersama masyarakat itu berjalan beriringan. Nah, kalau saya sebagai pemuda ya solusi sementara, bahasanya solusi sementara ya sebagai relawan sementara saya juga harus membantu dan mengajak seluruh masyarakat dan pemuda elemen baik itu organisasi, komunitas dan lain sebagainya yang tergabung. Ya itu juga harus kita jangan mengkotak-kotakan antara si bencana ini harus kita bantu, si bencana ini jangan gitu. Nah, jadi kita harus berjalan beriringan. Dan yang paling harus kita pahami bahwa kita harus tetap mengandalkan Tuhan tadi. Ya, terlepas dari apa yang kita lakukan sebagai relawan, apa yang kita lakukan sebagai pemuda, sebagai masyarakat, ya kita harus tetap andalkan Tuhan. Karena semua ini juga datangnya juga daripada Tuhan, ya bukan hanya daripada ulahnya manusia, tapi ya inilah sebuah teguran. Mungkin itu saja dari saya, ya solusinya tidak terlalu konkret ya.
Oke, itu solusi sedikit dari relawan. Kalau dari masyarakat awam sendiri bagaimana? Jadi karena saya orang awam, Kita ada orang awam. ngomong asal-asal pun janji kan. Orang awam, kita orang awam. Jadi Apa yang dilakukan pemerintah itu harus dikerjakan. ya, itu orang awam namanya. Jadi terkait tentang apa tadi pertanyaannya solusi ya? Solusi ya. Solusinya ya lebih kepada kesadaran lagi lah kepada masyarakat. Ya pertama karena barang ini sudah terjadi, dan alam ini sudah terjadi, ya bagaimana masyarakat bahu membahu lah untuk saling membantu gitu. Hari ini kan sudah banyak juga organisasi-organisasi, komunitas-komunitas atau apapun itu turun ke dalam ya kan, turun ke dalam untuk meminta sumbangan ya, sumbangan. Kemudian ada juga yang open donasi juga segala macam kan. Jadi masyarakat mungkin yang punya lebih lah, sedikit lebih untuk membagikan ya, sedikit berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan hari ini seperti itu. Kemudian kalau untuk hal kedepannya ya memang saya mencatut omongannya Mbah MH Ali Najib gitu kan, dia bilang banjir itu bukan ciptaan Tuhan, banjir itu ciptaan manusia gitu. Tuhan tidak pernah menciptakan banjir, tapi manusia yang membuat barang itu menjadi banjir gitu. Misalnya contoh tanah longsor gitu kan, Tuhan itu sebenarnya tidak menciptakan tanah longsor. Tanah longsor itu kan ulah manusia gitu kan, karena adanya pengerokan tanah gitu kan, pengambilan batu atau tanah yang untuk jalan kan, sehingga curam jalannya gitu, hujan ya udah longsor gitu kan, karena tidak mampu fondasi bawahnya kan. Jadi hal-hal seperti itu yang sebenarnya dia tidak bisa juga hari ini menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan gitu kan. Karena ya bagaimanapun Tuhan tetap harus dilibatkan, tapi ketika kita berbicara bencana yang terjadi, bukan Tuhan tempat kita melimpahkan kesalahan, tetapi kepada manusianya gitu. Karena sedikit banyaknya bencana yang hari ini terjadi itu ya ulah manusianya sendiri gitu. Nah, terlepas dari gunung berapi lah misalnya kan. Kalau gunung berapi itu kan saya tidak tahu lah bagaimana proses terjadinya itu kan. Apakah gara-gara manusia buang sampah lalu ada gitu kan, atau gara-gara Bisa manusia buang sampah lalu adanya gempa bumi ya, saya juga nggak tahu kan. Tapi kalau untuk banjir dan longsor yang hari ini kita rasakan ya semuanya itu ulah manusia gitu. Terkait tentang opini publik yang hari ini beredar terkait perusahaan masuk dan segala macamnya, ya saya rasa perusahaan masuk itu sudah punya AMDAL gitu kan. Rata-rata itu sudah punya AMDAL, dan saya rasa pun juga jalur resmi mereka semua itu perusahaan yang masuk gitu. Tidak ada yang ilegal gitu kan. Tidak ada yang ilegal ya. Mungkin ada beberapa yang ilegal tapi tidak akan besar perusahaannya gitu. Tidak mungkin berani perusahaan ilegal besar kan. Sementara perusahaan yang ada di Kementerian Barang itu besar semua. Yang otomatis mereka itu hari ini diberikan izin gitu kan. Nah, hari ini kita tidak bisa juga menyalahkan perusahaan gitu. Tapi kesalahan kepada diri kita sendiri lagi gitu kan. Ya balik lagi lah, semua elemen hari ini saya rasa ikut bertanggung jawab lah gitu. Bukan hanya menyebutkan kepada perusahaan gitu. Karena ketika kita berbicara aspek sosial, ya masuknya perusahaan itu mendorong ekonomi katanya gitu kan. Katanya itu seperti itu kan. Kenapa? Karena ketika satu perusahaan itu masuk ke satu daerah, maka Daerah itu akan masyarakat di daerah itu minimal akan dapat kerja gitu kan, terbuka di lapangan kerja, kemudian ekonomi kreatif kan, yang segala macamnya katanya kan seperti itu. Dan selebihnya saya juga nggak tahu, saya orang awam kan, saya orang awam, saya nggak tahu terlalu banyak tentang itu. Ya mungkin balik lagi tadi di kedepannya bisa menjadi PR bersama lah gitu. Tidak bisa juga menyalahkan pemerintah 100% gitu kan. Kenapa? Karena pemerintah itu kan masyarakat yang milih gitu kan. Ya, terkait kategori pemerintah yang hari ini memimpin itu kan itu representasi dari masyarakat yang ada. Kenapa? Karena kita hari ini dengan sistem demokratis yang dimana suara terbanyak yang menang kan di duduk-duduk di kursi pemerintahan, ya berarti hari ini orang-orang yang duduk itu adalah representasi dari masyarakat yang ada di daerah tersebut gitu. Tidak bisa kita salahkan. Yang perlu kita jadikan adalah jadikan bahan evaluasi agar kedepannya mungkin ketika pilkada atau pemilu dan segala macamnya kita milih orang yang benar-benar gitu kan, yang benar-benar memikirkan masyarakat terkait tentang pemasukan perusahaan atau segala macamnya gitu. Dan tidak sembarangan. Cuma ya balik lagi tadi lah. Ini kalau untuk saya, karena saya orang awam, sederhananya adalah ya bagaimana kita hari ini masyarakat saling bahu membahu lah, bantu agar
orang-orang yang membutuhkan hari ini tidak merasa kekurangan lah, minimal dari segi pangan bisa kita bantu Indomie atau segala macam lah gitu kan, di mie instan dan segala macamnya gitu. Seperti itu saja Pak Host gitu kan, karena saya orang awam nama yang lebar. Oke, mungkin sudah setengah jam berlalu percakapan kita dan juga banyak yang kita berbincang-bincang pada malam ini, mulai dari bencana alam, bagaimana timbul bencana alam, apa masalah bencana alam, sampai tadi udah sampai ke solusinya yang ada. Kita saling bahu-membahu dari manapun kalangan, maupun dari kalangan masyarakat biasa, dari kalangan pemerintah, ataupun kalangan perusahaan itu sendiri, agar di kemudian harinya kita bisa menciptakan menciptakan keindahan lah untuk alam, dan tidak ada timbul bencana yang seperti ini lagi gitu untuk kedepannya gitu ya. Dan mungkin sampai sini saja bincang-bincang kita malam hari ini. Sekian dari saya undur diri, dan terima kasih atas dua narasumber ini ya. Selamat malam dan sampai jumpa. Oke, selama ya kita tidak ngobrol di channel rumah diskusi ya. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Sampai jumpa lagi.